Dan untuk mengetahui kelanjutan dari pembekalan Menteri dan Wakil Menteri atau calon Wakil Menteri Prabowo Gibran di hari kedua ini, sudah ada koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Naya, ini bagaimana situasi di sana? Apakah pembekalan ini masih berlangsung Naya? Ya, selamat pagi Sarah dan juga pemirsa. Untuk saat ini kalau misalnya kita lihat dari rundown acara pada pukul 9 ini untuk pembekalan hari kedua ini memang sudah dimulai karena memang rencananya untuk pembekalan hari kedua ini akan dimulai pada pukul 9 di mana ada beberapa tema yang nantinya akan menjadi pembahasan dalam pembekalan hari kedua yang diperuntukkan untuk para calon wakil menteri dan juga kepala lembaga. Yang pertama adalah terkait AI, kemudian juga terkait lapangan kerja, kemudian ada komunikasi dan juga anti korupsi. Dan yang menarik Sarah, untuk pembekalan hari kedua ini memang masih diisi oleh pemberi materi internasional, di mana untuk pemberi materi yang terkait dengan future AI ini akan diisi oleh Michael Husman yang nantinya akan memberikan insight terkait AI yang bisa mengubah wajah lapangan kerja yang nantinya tentunya diharapkan Indonesia ini dapat memanfaatkan teknologi untuk bisa naik level. Kemudian juga ada pembicara terkait anti korupsi ini ada Miriam Hussein yang memang sosok ini telah berkaitan dengan anti korupsi ini sudah lama, sudah 20 tahun, kemudian juga pernah melakukan investigasi terkait korupsi ini di 23 negara. Karena jika kita mengingat pesan dari Prabowo adalah mengenai korupsi adalah harga mati jika kita ingin mengubah suatu kemajuan negara. Selain itu juga soal lapangan kerja juga tadi ada future AI. Selain itu nantinya setelah ada pembekalan ini yang dijadwalkan sebenarnya selesai pada pukul 4 sore, namun untuk perkembangan terkini untuk jadwal pembekalan hari kedua ini direncanakan akan selesai pada 12.30, di mana tadi ada beberapa tema yang nanti akan dibahas yaitu AI, kemudian lapangan kerja, komunikasi dan juga anti korupsi begitu. Dan yang menarik, tadi sejak pukul 8 pagi memang sudah banyak para calon menteri yang telah hadir, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa di Desa Bojongkoneng, Sentul, Bogor, Jawa Barat ini, di mana tadi yang menarik jika pada hari pertama pembekalan para calon menteri ini mengenakan kemeja putih, namun di hari kedua ini bisa dilihat calon menteri ini mengenakan baju batik begitu. Dan tadi ada beberapa calon menteri yang sempat kami tanyakan, memang arahannya untuk hari ini adalah menggunakan batik. Anies Mata juga mengatakan tadi Anies Mata ini merupakan ketua umum Partai Gelora yang diproyeksikan akan menjadi Wamenlu. Juga tadi mengatakan arahannya adalah menggunakan pakai baju batik. Kemudian juga terkait materi, nanti akan ada beberapa materi yang tadi telah disebutkan, ada AI, kemudian tentang lapangan kerja, dan tentang ketahanan pangan ini juga menjadi salah satu topik yang nanti akan dibahas. Dan yang menarik untuk hari ini adalah selain diramaikan dengan pembekalan hari kedua, hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia ke-73, sehingga selain diramaikan oleh para calon menteri yang akan melakukan pembekalan, juga jika bisa dilihat di sekitar Padepokan Garuda Yaksa ini juga dipenuhi oleh karangan bunga sebagai ucapan ulang tahun kepada Prabowo Subianto. Selain itu juga untuk tadi para calon menteri juga mengatakan belum ada arahan ataupun informasi terkait apakah ada kejutan terhadap ulang tahun Prabowo Subianto. Dan jika kita review pada pembekalan pertama ini menarik karena jika kita lihat ketika pemanggilan calon menteri ada sekitar 49 calon menteri yang datang, tentunya yang ditunggu-tunggu adalah calon menteri dari PDIP. Namun kemarin kita melihat ada sosok Budi Gunawan yang juga datang untuk mengikuti pembekalan, namun ini bisa menandakan apakah sinyal kuat, artinya PDIP ini sudah merapat menjadi kabinet Prabowo Subianto. Namun terkait pertemuan Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ini memang masih belum ada tanda-tanda, artinya belum ada jadwal yang pasti terkait apakah pertemuan itu berlangsung pada hari ini, karena memang sebelumnya informasi yang beredar pada tanggal 17
Oktober, artinya di momen ulang tahun Prabowo ini akan ada pertemuan Prabowo dan juga Megawati. Dan kita akan menantikan seperti apa nanti hasil pembekalan yang tentunya ada harapan dari pembekalan yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu arahan dari Prabowo adalah berharap kepada para calon menteri dan juga menteri ini bisa berkoordinasi, kemudian juga berkoordinasi untuk bisa mewujudkan program-program dan juga visi-visi program Prabowo Subianto. Dan juga ini yang menjadi highlight adalah agar para menteri dan juga camen ini bisa memaksimalkan APBN untuk kesejahteraan rakyat dan juga bisa dengan cepat untuk bisa mengatasi tantangan era globalisasi. Sarah. Baik, terima kasih atas informasinya korespondensi CNN Indonesia Nova Naya Antaka yang melaporkan langsung dari Hambalang, Jawa Barat.